Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Anisya Putri Amalia Sipahutar. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tumbuhan dari Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki alat perkembangbiakan berupa strobilus atau yang biasa disebut dengan runjung. Salah satu tumbuhan Gymnospermae yang akan kita bahas adalah pakis saji atau cicas rumpi. Oke, what do you know about pakis saji? Nah, apakah teman-teman tahu apakah pakis saji itu? Bagaimana morfologinya, bagaimana klasifikasinya, dan juga reproduksinya? Maka, pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Pakis saji atau cicas merupakan tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam genus Cicas dan juga suku Cicadaceae. Nah, jadi masyarakat awam di Indonesia itu mengenal pakis saji dari beberapa spesies yang menyerupai palem. Jadi beberapa dari masyarakat menyimpulkan bahwa pakis saji sama dengan palem, tetapi keduanya merupakan tumbuhan yang berbeda. Pakis saji merupakan tumbuhan dari Gymnospermae, sementara pada palem merupakan tumbuhan Angiospermae. Nah, jadi keduanya sudah memiliki perbedaan yang signifikan. Lalu kalau dilihat dari segi akar, pakis saji memiliki akar radix primaria atau disebut akar tunggang, sementara untuk tumbuhan palem memiliki akar serabut. Lalu dari segi batang pada pakis saji merupakan roset akar, dan untuk tumbuhan palem batangnya memiliki batang yang tegak lurus, di bagian bawah lebih besar, sementara di bagian atasnya lebih ramping. Lalu untuk daun, daun pada pakis saji cenderung majemuk dan menyirip, sementara untuk tumbuhan palem daunnya lebih sendiri-sendiri dan juga melengkung. Kemudian untuk klasifikasi dari pakis saji ini adalah memiliki kingdom atau termasuk ke dalam kingdom Plantae. Divisinya Cicadophyta, lalu kelasnya Cicadopsida, ordonya Cicadales, untuk familinya Cicadaceae, untuk genusnya termasuk dalam genus Cicas, dan spesiesnya sendiri adalah Cicas rumpi. Adapun morfologi dari pakis saji terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan juga biji. Pakis saji tidak memiliki buah. Lalu untuk akar dari pakis saji adalah termasuk ke dalam radix primaria atau akar tunggang. Untuk batangnya sendiri memiliki pola percabangan monopodial. Struktur batangnya berbentuk sama seperti palem, namun ukuran diameternya itu sekitar 30 cm dengan bentuk tegak lurus. Kemudian untuk permukaan batangnya itu tidak licin seperti pada palem. Untuk daun sendiri, pakis saji memiliki jenis daun paripinatus atau daun majemuk menyirip. Bentuknya memanjang dan terdapat anak daun di setiap percabangan hingga bagian ujungnya, di mana fungsi dari daun adalah melakukan
proses fotosintesis atau sebagai tempat memproduksinya makanan dari tanaman itu sendiri. Lalu untuk struktur bunga, pakis haji memiliki struktur bunga yang monoseus, di mana pada Strobilus betina bunga terdiri dari megasporopil seperti senjata keris yang berluk-luk. Di dalamnya terdapat ovulum 2 buah pada bagian tepi carvellum. Pada Strobilus jantan, mikrosporopil membentuk sisik yang susunannya itu lebih rapat. Lalu untuk morfologi biji, pakis haji memiliki biji yang berbentuk opal hingga bulat sempurna yang sedikit menyirip. Dalam satu mikrosporopil ditemukan 2-5 buah calon biji, di mana biji berfungsi sebagai alat berkembang biak pada tumbuhan, sama seperti pada tumbuhan lainnya. Nah, untuk reproduksi dan embriologi pada pakis haji juga sama seperti reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae lainnya, di mana untuk pakis haji, Strobilus jantan dan juga Strobilus betinanya itu tidak berada dalam satu pohon. Artinya Strobilus jantan dan betina terpisah. Setiap satu pohon terdapat satu Strobilus. Strobilus jantan terdapat sporongia, di mana sel-sel di dalam sporongia akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora inilah yang akan membentuk serbuk sari. Lalu untuk Strobilus betina itu dia berbentuk sisik dengan 2-5 bakal biji, di mana megaspora dari Strobilus betina tersusun lepas satu dengan yang lain. Setiap megaspora membawa 2 atau lebih opula di pinggirnya. Opul kemudian akan berkembang dan menghasilkan biji. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di samping yang merupakan reproduksi dari tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan pakis haji sendiri. Untuk siklus hidup dari pakis haji ini terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap gametofit dan juga tahap sporopit, di mana Strobilus dari gametofit mengandung sporopit berdaun hijau dan gametofit jantan dengan betina. Lalu Strobilus jantan itu merupakan mikrosporopil, di mana gametofit jantan diproduksi dan dibawa oleh angin ke megaspora atau gametofit betina. Strobilus betina memiliki sel induk megaspora dan membagi dengan meiosis untuk menghasilkan megaspora haploid. Megaspora membagi untuk membentuk gametofit betina. Salah satu sel sperma menyatu dengan sel telur membentuk zigot diploid yang berkembang membentuk embrio. Jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di samping mengenai siklus hidup dari tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan pakis. Reproduksi ini dilakukan secara generatif atau secara seksual. Sementara untuk reproduksi vegetatifnya nanti akan dilakukan dengan tunas.